Baik, kita lanjutkan ya. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW ya, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita bisa mengikuti suri tauladan beliau dengan perantaraan, dengan wasilah pertemuan kita hari ini. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa masuk surga bersama Rasulullah. Ya. Ada yang pengen masuk surga bersama Rasulullah? Coba tulis di kolom chat. Ada yang pengen masuk surga bersama Rasulullah? Siapa coba? Boleh dituliskan saya. Itu saja saya mau. Ayo kita berusaha ya bagaimana supaya kita bisa masuk surga bersama Rasulullah. Dengan memperjuangkan sirahnya Rasulullah dan juga dengan meneladani Rasulullah. Baik, alhamdulillah semuanya ingin masuk surga bersama Rasulullah. Saya juga sangat ingin. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, diamanahi sama Bunda Rafika untuk menyampaikan materi tentang mengenalkan tauhid sejak dini dengan cara yang menyenangkan ya. Mengenalkan tauhid ini bukan sesuatu yang mudah ya. Kenapa? Karena ini terkait dengan ma'rifat billah, terkait dengan Allah gitu ya. Tentu pengetahuan yang terkait dengan ketauhidan itu levelnya macam-macam gitu ya. Jadi ada yang mungkin tingkatannya 70, ada yang tingkatannya 60, 50, 90 ya. Kemampuan seseorang ya tentang ma'rifat billah ya, pengetahuan seseorang atau kedekatan seseorang ya tentang ma'rifat billah ini akan berbeda-beda antara setiap orang gitu ya. Nah, hari ini saya juga sedang belajar. Jadi kita akan sharing bersama ya bagaimana menanamkan tauhid sejak dini ke anak-anak ya dengan cara yang menyenangkan. Mungkin dengan sedikit latar belakang saya di TK ya. Dulu pernah jadi guru PAUD sekitar 15 tahun di TK, kemudian juga kalau di TPQ sejak SMA mungkin sudah 35 tahun ngajar TPQ. Nah, berangkat dari sanalah, mari kita hari ini kita sharing ya. Dengan berapa orang ini Bu Rafika? Dengan 10 orang, lebih private ya. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing gitu, saling bertukar pikiran ya. Mungkin dari ayah bunda selama ini punya pengalaman-pengalaman apa terkait dengan menanamkan atau mengenalkan tauhid di anak-anak gitu ya. Oke, sebelum saya mulai biar saya tidak sendirian gitu ya. Alhamdulillah kalau ada yang mau on cam. Yuk, saya pengen ice breaking sebentar. Bu Eva sudah membuka, terima kasih Bu Eva. Kemudian Bu Indah juga sudah buka. Berikutnya siapa lagi yang mau membuka yang kira-kira tidak berhalangan? Boleh on cam? Mungkin pas berhalangan ya semuanya ya. Ya, baik, silakan ditaruh ini tangannya di depan, terlihat di kamera. Bisa ya? Oke. Ada lagi yang mau on cam? Oh, alhamdulillah Bu Mila dari Cirebon mau on cam. Monggo silakan Bu Mila. Oh, ada Bu Umi Indasa, Masya Allah, salam kenal Bu Umi. Kita akan senam otak sebentar ya, biar otak kanan kiri kita seimbang, karena katanya kalau otak kanan kiri tidak seimbang itu, ayah bunda mudah marah kepada anaknya. Iya enggak ya? Oke, mulai ya. Sudah capek ya, gini sebentar aja ya. Oke, sekarang coba jari ini, antara jari jempol dengan jari, enggak kelihatan ya saya di ini. Nah, gini ya. Oke, yang satu jari kelingking, yang satu jari jempolnya. Coba. Bisa? Ada yang masih berhadapan-hadapan begini. Coba begini. Bisa? Oke ya? Oh, saya harus agak ke sini. Oke, sudah ya. Oke, berikutnya 2. Ini 1 ya. 2 dibalik dong, dibalik. Dibalik ya. Gantian yang tadi jempol, sekarang ganti jempiknya. Ya. 3, ganti lagi. Jadi ganti ya. 4, 5, 6. Oke, sekarang lebih cepat ya. Jangan kalah sama anak-anak ya. Oke, yuk coba lebih cepat lagi yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan dulu.
Ya, berikutnya yang kedua, terakhir. Yang kedua dan terakhir, tetap tangannya ada di depan sini, silakan. Nah, 2 jari kanan dan 2 jari kiri, kelingking sama jari manis, silakan dibuka, ditutup. Tutup, buka ya. Oke, lihat tangan saya. 1. Bisa? Ada yang tidak bisa? Bu Rafika. Ya, 2 jari. Nah, 2 jari. Oke ya, 2, 3, 4, 5. Oke, coba lebih cepat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan. Ya. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Ya. Baik, saya izin. Kenapa Bu Rafika? Ini kayaknya kegemukan kok nggak bisa nyatu ini 2 ini. Iya, ada beberapa yang memang tidak bisa, gitu ya. Nah, boleh dicoba, boleh dilatih karena gerakan jari itu untuk apa ini menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri itu bisa dilatih ya. Baik, saya izin share screen ya, Bu Rafika. Nah, hari ini jangan kaget kalau slide saya begitu ramai. Ramai dengan apa ini? Ya, ramai sekali dengan bunga-bunga dan dedaunan. Kenapa? Karena hari ini saya akan mengajak ayah dan bunda semuanya untuk ya mengenalkan Allah kepada anak-anak kita ya dengan memperhatikan ciptaan yang ada di sekitarnya. Nah, salah satu ciptaannya Allah itu adalah bunga-bunga yang ada di sekitar kita, tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, tema kita hari ini adalah tentang mengenalkan tauhid sejak dini dengan cara yang menyenangkan, gitu ya. Mengenalkan tauhid ini sangat luas ayah bunda ya. Jadi kalau materi tentang tauhid ini kalau dikupas mulai dari untuk anak sekitar usia PAUD sampai yang dewasa, ini ilmunya ini apa ya? Ilmunya Allah tentang tauhid ini luar biasa. Dan kita apakah sudah seujung jarum ilmu kita tentang ketauhidan ini ya. Nah, oleh karena itu dengan sedikit yang kita punya ini mari kita sharingkan, siapa tahu apa yang kami dapatkan ya, apa yang selama ini kami lakukan mengenalkan tauhid ke anak-anak bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, para orang tua. Dan kita sebagai orang tua tentu masih pertama kali menjadi orang tua. Iya tidak? Halo? Oke, Bun. Ya, semuanya pasti pertama kali menjadi orang tua. Semua pasti pertama kali bagaimana mengenalkan tauhid itu kepada anak-anak usia PAUD. Semua pasti pertama kali bagaimana mendidik anak-anak ketika anak-anak sudah remaja, ketika anak-anak sekitar usia SD atau usia SMP. Oleh karena itu proses belajar itu harus terus dilakukan, bahkan sampai kapan? Sampai mati. Ketika kita mau menjelang mati pun kita masih harus ada proses belajar ya, bagaimana menghadapi hari-hari akhir kita akan begitu. Nah, oleh karena itu hari ini kita juga sedang belajar tentang itu ya. Belajar terus bagaimana menjadi orang tua, mengenalkan tauhid sejak dini dengan cara yang menyenangkan. Nah, karena bahasanya luas, nah oleh karena itu saya batasi ya. Biar kita nanti pembahasannya tidak kemana-mana ya. Jadi kita batasi sesuai permintaan Bu Rafika bahwa hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan tauhid gitu ya, mengenalkan tentang keesaan Allah kepada anak-anak kita. Nah, kemudian kita batasi juga adalah sejak dini. Sejak dini ini plus nanti usia dini ya, terkait dengan usia dini. Sejak dini kita akan mengajarkan itu ke anak-anak kita. Dan kemudian kita batasi juga karena sejak dini dan yang kita hadapi adalah anak-anak sekitar usia dini, maka bagaimana kita bisa mengajarkan itu secara menyenangkan. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini supaya nanti pembahasan kita tidak melebar kemana-mana gitu ya. Oke, siap untuk belajar semuanya? Tulis dong di kolom chat. Siap. Siap. Oke. Baik.
Oke, siap. Oke ya. Nah, baik, yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana mengenalkan tauhid ke anak-anak kita. Nah, ketika kita ingin mengenalkan tauhid, ya, tentunya orang tua itu harus tahu terlebih dahulu tentang tauhid itu sendiri. Ya tidak? Halo? Kira-kira harus tahu juga apa enggak? Ya. Nggak mungkin kita akan menanamkan sesuatu ketika kita tidak tahu tentang tauhid itu sendiri. Kita mau menerangkan tentang Allah, tapi kita tidak tahu tentang Allah. Ya tentunya sesuai dengan kemampuan anak-anak. Ketika anak-anak di usia TK, ketika anak-anak kita di usia PAUD, apa yang harus kita kenalkan ke anak-anak, tentu itu berbeda, gitu ya. Tentu berbeda dengan anak-anak di usia SMP, di usia kuliah dan sebagainya. Gitu. Prosesnya berbeda karena tahapan perkembangan otak, tahapan perkembangan dirinya itu tidak sama satu orang dengan yang lain. Oleh karena itu kita mengenalkan tauhidnya juga harus berbeda-beda. Nah, kita harus mengenal dulu, orang tuh harus tahu dulu gitu ya. Harus tahu dulu tentang tauhid itu apa gitu ya. Nah, ini kalau kita bahas di ini ya, ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang keesaan Allah ya, yang membahas tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu satu, gitu ya. Nah, siapa yang harus ditauhidkan? Siapa Ayah Bunda? Halo? Siapa yang harus ditauhidkan? Allah. Allah yang harus ditauhidkan. Kenapa Allah yang harus ditauhidkan? Siapa Allah itu? Ya, siapa Allah itu? Dari mana kita tahu itu Allah? Bagaimana sifat-sifat Allah dan sebagainya? Tidak ada sesuatu pun ya yang ada di alam semesta di dunia ini yang tahu tentang Allah, kecuali Allah sendiri yang telah menerangkan tentang dirinya sendiri. Jadi tak ada sesuatu pun yang tahu tentang Allah kecuali Allah ternyata telah menerangkan dirinya sendiri. Allah menerangkan dirinya sendiri melalui apa? Melalui firman-firmannya, melalui kitab-kitabnya yang diturunkan kepada siapa? Mulai dari zaman Nabi Adam sampai kepada Rasulullah Muhammad, ya, di mana kita sama-sama tahu ada 4 kitab itu ya, ditambah dengan suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya lembaran-lembaran yang dimiliki oleh Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Nah, di sana semuanya adalah mengenalkan tauhid, yaitu tentang keesaan Allah, gitu ya. Dan kita tahu tentang sifat Allah, tahu tentang Allah, siapa Allah, bagaimana sifatnya, bagaimana asma baiknya, itu semuanya juga dari Al-Qur'an, dari firman-Nya Allah, gitu ya. Nah, kemudian yang poin 3. Nah, kita sudah tahu ya siapa yang harus kita tauhidkan, Allah. Dari mana kita tahu Allah? Allah sendiri yang menginformasikan kepada kita ya, yang menerangkan tentang sifat Allah sendiri. Nah, dengan cara apa kita mengenal Allah gitu ya? Yaitu yang pertama adalah dengan membaca ayat-ayat qauliyahnya. Yaitu kalau kita langsung saja mungkin di nabi-nabi yang terdahulu semuanya juga di kitab-kitab semuanya mengesahkan Allah ya, mentauhidkan Allah. Nah, tapi yang kita bahas adalah di Al-Qur'an. Di mana di Al-Qur'an ini banyak sekali surat-surat yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Satu ya. Contohnya di surat apa? Sudah hafal ini yang familiar dan sangat mudah untuk diajarkan ke anak-anak. Surat apa, Ibu? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Betul, ya pinter. Nah, jadi surat Al-Ikhlas, di surat Al-Ikhlas itu ya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Satu, ya, bahwa Allah itu Esa. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Allahus Samad, ya, bahwa Allah itu adalah tempat bergantung, ya, bahwa Allah itu tempat bergantung, bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini itu semuanya bergantung kepada Allah, ya, rizkinya, keselamatannya, ya, kehidupannya, semuanya bergantung kepada Allah. Kalau gantungannya itu
lepas, ya, ibaratnya satu tali saja lepas, maka sudah lepaslah seluruh isi dunia ini. Makanya ada doa ya, ada doa itu yang kita jangan sampai terlepas dari gantungannya Allah, gitu ya. Apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, dan janganlah engkau lepaskan aku, janganlah engkau lepaskan aku walaupun sekejap mata. Ya, artinya apa? Kita gantungannya benar-benar ke Allah, jangan sampai kita terlepas dari Allah sedetik pun, gitu ya. Itu selalu kita minta. Nah, kemudian bahwa Allah itu esa, misalnya ada di surat Al-Mu'minun, ya. Di surat Al-Mu'minun itu Allah mengatakan bahwa Al-Mu'minun ayat 91 ya, bahwa Allah itu tidak mempunyai anak. Nah, ini yang bilang adalah Allah, sama seperti di surat Al-Ikhlas. Ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Berarti siapa yang menerangkan tentang Allah? Allah sendiri. Allah menerangkan dirinya sendiri kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, kepada Rasulnya melewati malaikat Jibril, gitu ya. Nah, kemudian kalau di surat Al-Mu'minun itu dilanjutkan, ya, kenapa Allah itu harus esa? Ya, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan itu banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Ya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Makanya di agama lain ada yang mungkin Tuhannya banyak ya, ada yang 3, ada yang 2, ada yang trinitas dan sebagainya. Nah, Maha suci Allah dari apa yang disekutukan oleh manusia, gitu ya. Dan seandainya Allah itu tidak esa, maka yang terjadi adalah kehancuran, ya, karena masing-masing Tuhan pasti akan membawa makhluknya sendiri-sendiri, ya, dan mereka akan saling berbantah-bantahan. Itu yang bilang begitu siapa? Allah, di surat Al-Mu'minun itu tadi, gitu ya. Nah, dan banyak sekali ketika kita mengenalkan Allah, ya, misalnya contohnya lagi ada di surat Al-Hasyr ya. Di surat Al-Hasyr sekitar ayat berapa itu? 28, yang hampir akhir, yang lau anzalna hadzal qur'ana. Itu di situ ada Allah juga menerangkan tentang dirinya sendiri. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu, ya, bahwa dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada sembahan selain Dia. Tidak ada yang atau disembah selain Dia. Tidak ada yang dimintain tolong selain Dia. Itu Allah yang bilang sendiri, ya. Jadi la ilaha illahu, kemudian apa itu? Alimul ghaibi wasyahadah. Yaitu Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan Maha mengetahui yang nampak. Nah, seperti ini itu kita bisa ceritakan ke anak-anak kita, ya. Tadi mulai la ilaha illallah itu kita kupas dengan bahasa kita ke anak-anak, ya. Dengan cara yang menyenangkan tentunya, dengan cara bahasa yang santun. Kalau mengenalkan tentang kebaikan, mengenalkan tentang Allah, mengenalkan tentang Al-Qur'an, mengenalkan tentang Rasulullah, jangan sambil marah-marah ya, Bun. Halo. Iya. Kita kadang-kadang emosi tapi yang kayak Rasulullah gitu loh, masa gitu ya, kan enggak ya. Jadi ketika kita menerangkan tentang kebaikan tentang agama ini, maka pastikan kita juga menyampaikan secara ahsan, dengan cara yang baik, karena yang kita sampaikan adalah kebaikan. Jadi pas emosi hati-hati gitu ya. Jadi jangan sampai kebaikan disampaikan dengan dalam kondisi yang tidak baik, supaya apa? Di anak-anak itu tidak terkesan bahwa tentang melakukan aktivitas ibadah, tentang mengenal Al-Qur'an, tentang mengenal Allah itu sesuatu yang tidak menyenangkan, karena uminya menyampaikannya dengan marah-marah misalnya seperti itu. Itu ya. Jadi dari alimul ghaibi wasyahadah itu saja, ya, maka kita akan bisa menerangkan kepada anak-anak dengan sangat luas
bahwa Allah itu gitu ya, Allah itu maha tahu terhadap sesuatu yang gaib. Yang gaib itu apa? Ya ada malaikat, ada setan gitu ya. Kemudian bahkan sesuatu yang kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat angin. Kemudian kita tidak bisa melihat sesuatu yang jauh walaupun zahir tapi jauh ya, menjadi gaib di hadapan kita. Kita tidak tahu apa yang ada di hati dan pikiran teman-teman kita. Misalnya Umi tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Abi gitu ya. Umi tidak tahu apa yang ada di hatinya Abi, tapi Allah itu maha tahu dengan apa yang ada di dalam diri kita, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Itu alimul ghaibi wasyahadah. Itu adalah juga Allah mengenalkan dirinya sendiri kepada makhluknya. Kemudian contoh yang lain, huwar rahmanur rahim gitu ya. Dan dia Allah itu maha rahman dan maha rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Terus wahwa rahmanur rahim ya, lupa saya. Alimul ghaibi wasyahadah. Sampai lupa ini. Ada yang hafal? Huwar rahmanur rahim, insya Allah begitu. Jadi Allah itu maha rahman, lagi maha rahim, gitu ya. Di situ kita juga bisa menerangkan ke anak-anak apa sih yang membedakan antara Rahman dan Rahim. Kenapa Allah itu maha Rahman, kenapa Allah itu maha Rahim. Nah, kita terangkan ke anak-anak, dan ini orang tua harus tahu, harus mengenal yang bagaimana sih sifat Rahman Allah, yang mana sih sifat Rahim Allah. Nah, kita perlu menerangkan dengan bahasa kita ke anak-anak, dengan bahasa yang santun yang bisa diterima oleh anak-anak. Nah, contohnya begini, Ar-Rahman itu Allah itu maha pengasih, gitu ya. Allah maha pengasih. Allah kasih semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, baik orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang bermaksiat kepada Allah, semuanya dikasih rezeki sama Allah. Semua yang bekerja juga dikasih rezeki sama Allah. Kemudian semua makhluk yang ada di muka bumi ini, hewan, tumbuhan, semuanya juga dikasih rezeki sama Allah. Nah, itu Allah maha Rahman. Nah, Allah juga maha Rahim, gitu ya. Allah maha Rahim. Apa maha Rahimnya Allah? Ternyata maha Rahimnya Allah, maha penyayangnya Allah hanya diberikan kepada kita, orang-orang yang beriman, gitu. Nah, nanti bisa diterangkan apa sih Mi, gitu ya. Misalnya penyayang itu apa sih, Ar-Rahim itu apa sih, gitu. Ar-Rahim itu kasih sayangnya Allah yang tidak diberikan kepada selain orang mukmin. Contohnya boleh dikasih contoh ke anak-anak. Misalnya ketika anak-anak usia TK minta dibelikan motor trail, kira-kira dikasih enggak ya sama uminya, gitu. Ya enggak dikasih. Kenapa? Nanti kalau naik motor trail, wah bisa jatuh. Nah, makanya Umi kadang-kadang enggak ngasih motor trail itu karena Umi sayang sama anak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi contoh-contoh konkret yang bisa kira-kira dimengerti oleh anak-anak kita. Gitu ya. Dan itu masih banyak. Misalnya di surat Al-Hasyr, coba jenengan lihat di ayat-ayat terakhir, itu adalah contoh bagaimana Allah mengenalkan dirinya sendiri tentang sifatnya, ya, tentang asmaul husnanya, tentang asma-asma Allah yang baik. Nah, kemudian yang kedua, ini agak banyak slide-nya kan, agak 8, jadi khawatir nanti kelamaan gitu ya. Nah, kemudian dengan mengenal melalui diri sendiri, itu perlu kita berikan ke anak-anak kita supaya anak menyadari kita bisa mengenal Allah mulai diri kita dengan diri kita sendiri. Nak, gitu ya. Coba kita setiap hari, alhamdulillah bisa bernafas. Pernah nggak kita minta minta nafas sama Allah, minta oksigen sama Allah? Enggak pernah. Alhamdulillah kita dikasih. Padahal kalau misalnya dicabut sama Allah, kita butuh oksigen satu saja, maka butuh kita tidak bisa bernafas 1 hari saja, maka kita butuh oksigen itu hampir 300.000. Coba bayangin kalau misalnya orang itu butuh oksigen terus setiap hari, berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, dari diri sendiri ini kita bisa mengenalkan Allah ke anak-anak kita. Kemudian contohnya lagi, anak-anak
semua yang ada di dalam diri kita, misalnya darah, kemudian semua alat-alat yang ada di dalam diri kita, semuanya di luar kendali kita. Itu juga diceritakan. Kita kalau pas mau makan, kita bisa loh mengendalikan. Kita ngunyah-ngunyah, rasanya manis, rasanya pedas, rasanya asin, itu bisa loh kita rasakan. Coba kalau makanan itu sudah masuk ke mulut, kemudian masuk ke kerongkongan kita, apakah anak-anak bisa merasakan? Apakah kita bisa merasakan ketika sudah sampai di perut, rasanya asin, rasanya manis? Apa kita bisa merasakan? Anak-anak akan bilang tidak. Nah, di sanalah kekuasaan Allah, Allah yang mengatur semuanya sampai kemudian jadi kotoran dan sebagainya. Begitu terus, ada yang masuk, kemudian dikeluarkan lagi, ada yang berupa jadi daging badan kita tumbuh menjadi besar, ada yang menjadi darah dan sebagainya. Itu semuanya dikenalkan dengan diri anak kita sendiri. Itu salah satu cara mengenalkan tauhid ke anak-anak. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan mengenalkan ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita. Ya, dengan matahari, ya, matahari terbit dari barat, kemudian terbenam di timur. Ya, kemudian kita posisi bumi selalu berputar mengelilingi matahari, ya. Nak, kalau kita bumi ini kan kita mengelilingi matahari ya. Kalau bumi kita ini bergeser 10 derajat saja, ternyata seluruh air yang ada di samudra itu akan membeku. Bahkan darah kita itu akan membeku. Itu penelitian. Itu sebuah penelitian bahwa seandainya ya bumi itu bergeser 10 derajat saja di dalam mengelilingi matahari, maka yang terjadi adalah terjadi kebekuan ya di seluruh samudra dan juga di darah kita, gitu ya. Nah, itu perlu itu hanya salah satu contoh. Kemudian keteraturan yang ada di alam semesta ya. Keteraturan yang ada di alam semesta, tidak terjadinya tabrakan-tabrakan antara meteor-meteor. Nah, ada banyak misalnya buku-buku, ada contohnya ini ada buku Sainsku. Saya punya buku namanya Sains Quran. Ada yang punya di sini? Ada yang punya? Bu Eva punya, Bu Eva? Bu Rafika punya, Bu Rafika? Ada, Bu. Oh, ada Bu Rafika. Bu Indah? Belum, Bu. Oh, belum. Semoga nanti bisa ya. Semoga nanti bisa memiliki. Nah, insya Allah begini, kalau kita punya azam nanti insya Allah akan dimudahkan untuk memiliki semua hal kebaikan yang saat ini sedang kita tahu tapi kita belum mampu. Azamkan ya, bismillah, semoga bisa memiliki. Ini ada buku Sains Quran menakjubkan, di sini ada tentang keajaiban alam semesta. Nah, kalau kita buka, nah ini loh, di sini ada semacam galaksi gitu ya. Ini kebetulan pas teori Big Bang ya. Jadi kalau kita lihat, ternyata kita bumi ini ada di hanya satu titik yang ada di alam semesta. Satu titik dengan miliaran manusia, satu titik dengan samudera yang demikian luasnya, itu ternyata hanya satu titik. Oleh karena itu, betapa mudahnya Allah, kalau Allah itu berkehendak, misalnya mau menghancurkan bumi cukup dipitet bahasanya ya, dipitet habis gitu ya. Nah, itu kemahakuasaan Allah, itu kita kenalkan. Anak-anak kalau tahu misalnya dengan buku Sains Quran ini ya, kemudian anak-anak ditunjukkan bumi kita itu ada di sini loh nak, gitu ya. Ternyata betapa luasnya alam semesta ini akan satu menguatkan anak-anak semakin cinta kepada Al-Quran, karena kebetulan di buku itu juga ditunjukkan ayat-ayat Al-Quran ya, yang terkait dengan misalnya kalau teori Big Bang itu ada di surat Ar-Rahman gitu ya. Kemudian selain menambah kecintaan anak-anak kepada Al-Quran, kemudian dia juga semakin yakin akan kebenaran Allah gitu ya, semakin cinta kepada Allah dan semakin suka dunia sains tentunya, belajar juga tambah suka. Nah itu. Dan kalau terkait dengan ayat-ayat kauniyah itu Masya Allah luar biasa ya. Di buku Sainsku penuh Bu Rafika.
Isinya adalah tentang ayat kauniyah ya, tentang ayat kauniyah, tentang ayat yang melalui diri sendiri ya, tentang penciptaan manusia dan sebagainya. Di sanalah betapa manusia itu tidak berdaya sama sekali di hadapan Allah, betapa maha besarnya Allah ya, yang itu selalu harus kita tanamkan ke anak-anak kita ya, supaya tidak sombong, supaya dia melihat kemahabesaran Allah. Kemudian yang keempat itu adalah mengenalkan Allah dengan asma dan sifatnya. Mungkin kalau saat ini yang di mana ini di TK, di PAUD, kita lebih mengenalkannya apa dari sisi ini ya, pakai lagu misalnya ya, ada Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, atau mungkin pakai ya Man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, misalnya ada yang pakai itu. Yang jelas apa? Kita kenalkan Asmaul Husna yang 99 ini ke anak-anak. Kita kenalin dulu ya. Boleh kalau lagunya bisa bermacam-macam. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik yang merajai, sambil pakai apa gerakan tangan gitu juga bisa ya. Itu biasanya dilakukan di Tarjim Gresik, biasanya pakai itu gitu ya. Yang jelas bagaimana kita mengenalkan asma Allah dan sifat-sifat Allah. Apa sifat-sifat Allah? Wujud, sifat wajib bagi Allah. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmu hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Pun apal napa dereng? Ayo, orang tuanya sudah hafal atau belum? Nah, punya tugas satu, orang tua menghafalkan. Asmaul Husna juga hafal. Kemudian apa tadi? Sifat wajib bagi Allah juga harus hafal. Kenapa? Karena nanti kita punya tugas juga menerangkan. Tidak hanya hafalan, tapi bagaimana itu bisa terprestasi di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita sendiri, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti yang kelima ini. Yang kelima ini, ketika kita punya anak-anak di usia TK, ketika anak-anak usia PAUD gitu ya, 0 sampai 6, maka kita sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ini. Misalnya kenapa Allah tidak terlihat? Allah itu ada di mana? Kita sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yang itu ketika kita menjawab tidak boleh sembah tangan gitu ya. Nah, karena harus berilmu gitu ya, harus berilmu. Nah, itu yang perlu kita harus belajar terus menjadi orang tua, belajar terus bagaimana cara menjadi orang tua, mengenalkan tauhid itu kepada anak-anak kita ya. Kenapa anak-anak selalu bertanya begini, terutama yang kecil? Karena Allah anak-anak itu dengan kapasitas otaknya dia memang cara berpikirnya konkret ya, melihat sesuatu yang bisa dia lihat gitu ya, sehingga sangat wajar dengan rasa keingintahuannya yang tinggi, maka dia akan banyak mempertanyakan ini. Nah, ketika kita ditanya tentang Allah gitu ya, ketika kita ditanya tentang Allah, maka pastikan bahwa kita sudah belajar Bun ya, belajar sedikit banyak tentang ini. Dan alhamdulillah loh, di teman-teman di Sigma Daya Insani ini Masya Allah, makanya saya pengen saya sendiri kalau bisa sampai akhir ya, sampai akhir hayat bisa membersamai di Sigma Daya Insani ya. Kalau sekarang mungkin di leader, tidak tahu di tahun depan gitu ya, tapi Masya Allah insya Allah sampai akhir hayat akan memperjuangkan ini. Karena apa? Ini terkait dengan misalnya di buku BPII itu yang terkait dengan ketauhidan ini. Siapa yang sudah punya BPII? Ada yang tahu? Halo? Nuri, ini kok buku aja? Iya, karena kita belajar itu dari buku. Ya. Kita belajar dari ustadz, kita belajar dari majelis taklim di pondok.
tapi kita juga bisa menggali itu dari buku. Ayah Bunda bisa lihat di sini, mengimani Allah. Ada yang sudah punya? Sudah, Bun. Masya Allah. Belum punya Bu Rika. Saya doakan semoga Bu Rika punya buku Pintar Iman dan Islam. Amin. Bu Eva pengen, berarti belum ya? Ya, saya doakan semuanya punya nanti. Kenapa, Bu? Karena ini sangat penting terkait dengan mengenalkan Allah. Terkait dengan mengenalkan Allah kepada diri kita sendiri dan juga kepada anak-anak kita. Ya, saya cerita tadi tentang Allah yang saya ceritain ada di sini. Ya, bahwa Allah menceritakan dirinya sendiri ada di sini. Ya, bahwa kita itu mengenalkan Allah itu dengan apa tadi? Dengan ayat-ayatnya, dengan mengetahui ke diri sendiri, kemudian dengan mengenal ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar, ada di sini semuanya. Dan Masya Allah, kalau ini semuanya bukunya ini dikemas seperti ketika kita ini ya Rasulullah bagaimana mengenalkan tentang iman dan Islam itu kepada para sahabat. Malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat tentang rukun iman dan Islam, gitu ya. Bentuknya apa pertanyaan? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Ketika ada seorang laki-laki ya berpakaian putih-putih, rambutnya kemudian hitam, legam, dan tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh, sampai semua sahabat yang ada di sekitar itu merasa kaget. Iki sopo wong kita tidak pernah mengenal, tapi sepertinya dia tidak pernah melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian dia tiba-tiba dia mendekati Rasulullah, kaki istilahnya apa ini, kakinya disandarkan kepada kaki Rasulullah, dengkul ya disandarkan. Setelah disandarkan kemudian bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, al-Islamu anta syahada la ilaha illallah. Jadi Islam itu adalah rukun 5 itu, rukun Islam yang 5. Dan ketika dijawab seperti itu, apa kata malaikat Jibril? Dia mengatakan, sadaqta ya Rasulullah. Benar engkau wahai Rasulullah. Demikian seterusnya. Nah, di buku ini juga dikemas seperti itu, modelnya pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Jadi subbahasanya itu adalah pertanyaan, kemudian jawabannya itu ada di bawahnya. Misalnya ada pertanyaan, kenapa sih Allah itu tidak terlihat? Di mana sih Allah itu tinggal? Ya, kemudian mengapa sih Allah itu esa? Gitu ya. Mengapa apa sih maksudnya Allah itu Maha Pencipta? Nah, di sini bukan hanya anak yang belajar ketika dikisahin ibunya, diceritain ibunya, tapi ibunya juga belajar. Gitu. Jangan belajar mboten, Bu. Halo, jangan masih perlu belajar apa enggak, apa wis pinter? Perlu belajar. Masya Allah. Belajar. Oke, kita semuanya ya. Kayaknya ilmunya semakin kita itu tahu, kita semakin merunduk. Iya. Nah, semakin betapa dhaifnya kita, betapa lemahnya kita, betapa ketidaktahuan kita tentang ilmunya Allah yang maha luas. Semakin kita belajar, kita semakin merasa tidak tahu apa-apa, tidak tahu sama sekali. Nah, oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, termasuk yang ada di ini. Jadi, Masya Allah, nanti penjenengan insya Allah tidak hanya mengenalkan apa ini Allah, tapi dan ini berguna sampai nanti loh ya, sampai kita tua. Termasuk cucu-cucu juga bisa menggunakannya. Anak saya semester 8. Kebetulan dia kebetulan dia itu punya amanah ngisi mentoring di adik-adik kelasnya mahasiswa baru. Itu setiap minggu selama 1 semester. Tahu teman-teman yang digunakan apa? Buku PPII. Jadi yang digunakan itu buku PPII selama mengisi apa ini? Training baik tentang iman, tentang Islam. Nah, sampai di akhir kemarin dia mengadakan kuis, mengadakan challenge berhadiah ke adik-adik mentornya, dan diakhiri dengan tes dan sebagainya. Kemudian dia mengatakan yang terakhir, Umi, terima kasih sudah membelikan aku buku PPII. Masya Allah. Gitu. Nah, ternyata apa? Yaitu termasuk anak-anak
usia kuliah juga masih membutuhkan itu. Banyak dari kita yang tidak mengenal Allah, bukan hanya Allah ya, kitab-kitab Allah, semua 6 rukun iman dan rukun Islam, gitu ya. Kemudian jadi itu, silahkan banyak belajar tentang tauhid, tentang iman, tentang Islam itu di buku BPII. Sudah, itu habiskan Bu, habiskan. Jenengan insya Allah lumayan pinter, insya Allah jenengan pinter, tapi semakin jenengan pinter, kita akan semakin merasa tidak tahu. Masih banyak yang harus kita pelajari. Oke, baik, berikutnya adalah nomor 6. Pastikan tidak membahas tentang zat dan afalnya Allah, karena ya ini para ulama mengatakan kita orang tua kadang sering terjebak dengan ini, membahas tentang zatnya Allah. Ya, Allah itu warnanya apa sih? Allah itu bentuknya seperti apa sih, gitu ya. Kemudian Allah itu kalau berjalan bagaimana dan sebagainya. Kita tidak boleh terjebak dengan membahas ini. Kenapa? Karena memang tidak boleh dibahas, gitu ya. Kata para ulama apa? Ada hadis yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah, ya. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah, dan janganlah berpikir tentang zatnya Allah. Fatuhliku, maka jika kamu memikirkan itu, kamu akan rusak. Rusak apa? Rusak berpikir kita. Kenapa? Karena pikiran kita, akal kita tidak mampu untuk menjangkau ya sesuatu yang memang tidak diterangkan Allah. Allah menerangkan kepada kita tentang asmanya, Allah menerangkan kepada kita tentang sifatnya, dan Allah menunjukkan tentang bagaimana kita mengenali Allah melalui ayat-ayat kauliyahnya tentang ke diri kita sendiri dan ayat-ayat kauniyahnya. Kalau kita terkait dengan zatnya Allah, maka kita akan rusak pikiran. Nah, bagaimana misalnya ke anak-anak gitu ya, ke anak-anak tidak bisa melihat Allah. Nah, itu kita bisa sampaikan ke anak-anak. Allah itu maha besar. Saking besarnya ya kekuasaannya Allah sampai kita itu tidak bisa melihat Allah. Jangankan melihat Allah, kita lihat ciptaannya Allah itu loh kita tidak bisa. Nah, lihat matahari coba. Matahari yang begitu besar, bisa enggak kita melihat matahari? Misalnya dia dekat dengan kita, tidak bisa. Mata kita tidak sanggup. Kita melihat orang yang ada di belahan bumi kita yang lain, misalnya di Amerika saat ini, kita tidak bisa, mata kita tidak sanggup. Kita melihat angin saja yang berhembus, kita juga tidak sanggup untuk melihat. Ke hatinya Umi itu loh, ke hatinya adik itu loh, Bunda juga tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh ini, gitu ya. Nah, apalagi untuk melihat Allah yang maha menciptakan semuanya alam semesta ini, gitu ya. Tapi insya Allah kita akan dimampukan oleh Allah nanti ketika di yaumil kiamah. Insya Allah orang-orang beriman, terutama yang senang berpuasa, nanti akan bertemu dengan Allah, dan itulah saat yang paling menyenangkan. Kita akan diberi kekuatan sama Allah untuk bertemu dengan Allah, untuk melihat Allah. Itu yang perlu kita sampaikan ke anak-anak. Terus ketika anak-anak bertanya tentang ini gitu, itu jangan kita masuk ke dalam terus. Kita tambah bingung gitu ya. Jadi anak-anak pertanyaan semakin ke dalam gitu ya. Nah, tapi harus dijawab, tidak boleh ngeles nek takon aja macam-macam gitu. Nah, jangan sampai begitu. Takonnya gak ilok. Nah, gak ilok takon ngono kuwi, bukan begitu ya, tapi tetap kita terangkan dengan cara yang tepat. Ini sak slide loh, Rek. Ini berapa orang ini yang bergabung? Ada 11 orang ya. Lanjut ya. Halo. Siap, lanjut. Lanjut. Ngantuk apa enggak? Saya menyampaikannya bikin ngantuk apa enggak? Mboten. Alhamdulillah. Iyalah, wong ditanya gitu ya. Oke, yuk sekarang kita lihat ini. Kita belajar ini. Ini masih berapa slide sih? Saya lihat dulu ya. Cuman 3. Ini, kemudian ini.
Nanti saya ajak nyanyi loh teman-teman kalau mau. Sampai jam berapa Bu Rafika? Bu Rafika kok jam 5 Bu Rafika? Sudah jam 5. Nggak terasa ya Bu Nuri ya, sudah jam 5. Yes. Monggo Nek dipersingkat ngono, mawon. cepat-cepat aja ya. Ini kemudian mengenalkan sejak dini. Sejak dini ini kita bagi dua ya, saya membaginya dua, yaitu yang pertama mengenalkan sejak dini. Jadi sebenarnya kita mengenalkan anak-anak kita tentang Allah itu sejak dalam kandungan ayah bunda, karena di kandungan itu anak-anak bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan. Nah itu adalah hasil penelitian ya. Nah jadi sampaikan aja ibu baca murotal yang banyak, sampaikan tentang Allah gitu ya, kenalkan Allah, dijak ngomong-ngomongan gitu ya tentang Allah, kemudian diajak membaca Quran dan sebagainya. Itu insya Allah anak-anak akan mendengarkan walaupun dia ada di dalam kandungan ya. Termasuk surat-surat dan sebagainya. Makanya Imam Syafi'i itu di usia berapa sudah hafal Quran gitu ya, karena memang sejak di kandungan ibunya sudah memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, setiap diri sudah pernah berdialog dengan Allah ya. Di surat Al-A'raf kita sama-sama tahu bahwa kita pernah bersumpah di hadapan Allah ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Maka kita menjawab, qalu, ya mereka semua menjawab, bala syahidna, benar wahai Allah bahwa engkau adalah Rabbku dan kami bersaksi. Artinya apa? Ketika kita itu sebelum lahir, kita sudah bawa fitrah duluan bahwa kita itu mengesahkan Allah. Itu sudah bawaan dari lahir kita ya, bahwa manusia itu ketika lahir maka dia akan mengesahkan Allah karena kita sudah pernah melaksanakan dialog dengan Allah. Nah, kemudian dan setiap bayi yang lahir semuanya dalam keadaan fitrah. Insya Allah sudah pada hafal semuanya ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah ya, bahwa setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia Majusi, Nasrani atau Yahudi gitu ya. Nah, itu. Jadi artinya apa? Sebenarnya mengenalkan tauhid ke anak-anak itu sangat mudah. Kenapa? Karena dia sudah bawa dari oroknya itu sudah begitu. Sudah mengenal Allah dari lahir. Makanya kalau kita mengenalkan Allah langsung mulai dari dia lahir, kemudian dinasyidkan tentang Allah gitu, akan sangat mudah sekali dia. Berapa banyak video-video ya yang beredar ketika disetelkan murotal, kemudian anak-anak dia merasa tenang gitu ya. Tapi ketika, nah seperti itu banyak video-video tentang seperti itu. Nah kemudian bagaimana kita mengenalkan di usia dini. Usia dini itu kalau di dunia PAUD usianya antara 0 sampai 6. Karena ini masa golden age, maka dia akan 80% otaknya itu akan menerima semua informasi yang masuk ke dalam dirinya. Nah, oleh karena itu pintar-pintarnya orang tua di usia golden age ini 0 sampai 8 tahun ini dia benar-benar mengenalkan Allah, mengenalkan sesuatu yang positif ya. Mengenalkan tentang ini nanti yang nomor 4 ya, basyira wa nadhira. Gitu ya. Jadi kita note ya, usia 0 sampai 6 kalau di dinas pendidikan, usia 0 sampai 8 usia golden age. Nah, ini harus ditanamkan sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, anak usia dini memiliki cara berpikir konkret ya. Semua bisa dilihat gitu ya. Itu tadi sudah sedikit saya terangkan. Kemudian yang ketiga, kenalkan Asmaul Husna ke anak-anak ya. Kenalkan Asmaul Husna, nanti dengan boleh pakai cara bernyanyi, boleh pakai cara apa gitu ya, terserah. Kemudian kenalkan tentang ayat-ayat yang memberikan basyiro, kabar gembira. Ayah bunda, Rasulullah diutus itu beliau sebagai basyiro wa nadhiro. Jadi basyiro pemberi kabar gembira, menyampaikan tentang pahala, tentang surga. Kemudian juga nadhiro. Nadhiro itu pemberi peringatan, yaitu menerangkan tentang bagaimana dosa-dosa yang dilakukan itu pasti akan mendapatkan siksa dan nantinya akan ada di neraka seperti itu. Nah, itu kalau untuk anak-anak di usia PAUD usia 0 sampai 6 maka perbanyak yang basyiro gitu ya. Yang apa? Yang tentang basyiro, tentang kebaikan-kebaikan, pahala dan surga. Kenapa? Karena kemampuan otaknya ini
belum bisa, terutama yang di bawah usia TK ya, itu belum bisa memilah mana yang baik, mana yang kurang baik. Semua akan diserap. Barang yang ada di depannya semuanya adalah milikku, gitu ya. Jadi makanya kalau kita sebagai guru TK itu ada di umur 4 tahun dan umur 5 tahun, TKA, TKB itu ada indikator. Indikatornya anak sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu indikator yang harus dilihat oleh guru TK. Kenapa? Karena memang anak-anak ada yang sudah bisa membedakan, ada yang belum. Nah, apalagi di bawahnya itu gitu ya, di bawahnya usia TK. Nah, makanya yang banyak harus disampaikan ke anak-anak dulu basyiro dulu. Kabar gembira tentang kebaikan, tentang akhlak baik. Kalau jenengan tahu di mana ini? Di IHF kalau mengenalkan karakter, di sini ada akhlak baik, di sini ada gambar akhlak tidak baik. Kalau pas menerangkan ke anak-anak playgroup, itu akhlak tidak baiknya ditutup, Bu. Khusus anak-anak playgroup. Yang akhlak tidak baiknya ditutup. Yang ditunjukkan hanya akhlak yang baik. Tapi kalau ke TKB gitu sudah ditunjukkan ini baik dan ini buruk, karena anak-anak TKB sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk gitu ya. Nah, jadi perbanyak basyiro. Jadi tidak banyak nanti kalau kamu menyakiti maka akan disiksa sama Allah, kemudian masuk neraka. Nah, yang seperti itu dikurangi dulu ke anak-anak, gitu ya. Tidak dulu ya, boleh disampaikan sekali-sekali tapi tidak ini. Jadi yang diperbanyak adalah tentang basyiro. Kalau emas sayang sama ini maka Allah akan gitu. Kalau kita beribadah maka kita akan gitu. Kalau kita dermawan maka Allah akan begini. Jadi yang baik-baik dulu basyiro, karena otaknya supaya menerima semua kebaikan. Kemudian yang kelima, anak usia dini yang tepat dengan golden age-nya untuk dikenalkan karakter baik, termasuk Asmaul Husna. Karena namanya juga Asmaul Husna, asma-asma Allah yang baik, tentu semua sifat baik tentang Allah itu yang kita tunjukkan ke anak-anak kita. Oke, berikutnya yang terakhir, karena berkaitan dengan anak-anak usia PAUD, maka kita bisa melakukan, biasanya kalau menyenangkan itu kalau di dunia TPQ, dunia PAUD, maka ada namanya BCM, ya, bermain cerita dan nasyid atau menyanyi. Itu kita bisa mulai dari anak-anak kecil ya, meskipun ada di kandungan juga tidak apa-apa ya. Itu dengan berkisah, dengan bercerita, kemudian dengan bermain, bisa dengan permainan, rukun Islam, rukun iman, kemudian tepuk kalimah thayyibah gitu ya, mengenalkan tentang Allah. Kemudian bercerita atau berkisah tentang mengenalkan Allah. Ada cerita tentang Nabi Ibrahim, ada cerita tentang Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Mu'adz ya, kemudian cerita tentang Nabi Musa, itu dalam rangka mengenalkan Allah juga. Kemudian bercerita yang bermuatan tentang Asmaul Husna. Contohnya ada di buku, misalnya ini, ada buku ada Allah di rumah kami ya. Contohnya tentang sabar mengantri. Nah, di sini mengenalkan tentang aktivitas sehari-hari yang itu nanti ujungnya adalah mengenalkan tentang Allah yang Maha As-Sabur atau Allah yang Maha Sabar gitu ya. Nah, itu kemudian bercerita tentang ayat-ayat kauniyah yang berhubungan dengan kekuasaan Allah seperti yang saya contohkan tadi di sains Quran gitu ya. Kemudian bernasyid ya. Contohnya siapakah Tuhanmu, lagu Allah dekat, kemudian lagu Allah turunkan hujan, nasyid Asmaul Husna, lagu sifat wajib bagi Allah, itu salah satu dari cara-cara yang menyenangkan yang bisa kita berikan ke anak-anak. Oke, satu lagu. Jangan mau ndak ini? Kalau enggak juga enggak apa-apa, sudah jam. Boleh. Dan Kak ngantuk terakhir ya, kenang-kenangan terakhir dari saya ya. Lagunya itu, ini lagunya Bapak Ate Mahmud ya, bukan lagu karangan saya, tapi karangan Bapak Ate Mahmud, penulis lagu anak, pencipta lagu anak yang sudah wafat beliaunya. Ya, Allah ada di mana, dan ini diambilkan dari surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jika hambaku bertanya kepadaku tentang diriku maka fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Okay. Jadi ini diambil dari situ. Oke, lagunya begini.
Bila aku bertanya, Allah ada di mana? Dia pun berkata, aku dekat saja. Allah senantiasa sayang pada hambanya, mengabulkan doa siapa yang meminta. Oke, udah bisa kan? Nah, lagunya sama bait pertama sama bait kedua. Ayo bersama-sama terakhir ya Bu Rafika ini. Slide terakhir, monggo bersama-sama. Bila aku bertanya, Allah ada di mana? Dia pun berkata, aku dekat saja. Allah senantiasa sayang pada hambanya, mengabulkan doa siapa yang meminta. Nah, ini kalau di anak-anak akan tersimpan di alam bawah sadar anak-anak, ya, bahwa ketika kita ditanya Allah ada di mana, istawanya Allah ada di atas arsy. Allah ada di mana? Allah dekat dengan kita, ya, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Itu saja Bu Rafika sepertinya. Saya yang terakhir ini ada tepuk kalimat thayyibah. Nanti kalau ada titik-titik silakan nganu ya. Aku prok 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 anak Islam prok 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 gitu ya, selalu ucap prok 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 ucapan baik gitu ya. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, innalillah. Kita kagum, subhanallah. Kita heran, masya Allah. Kalau berjanji, insya Allah. Berbuat dosa, astagfirullah. Kalau kau bersin hacing, alhamdulillah. Yang mendengar, yarhamukallah. Lalu dijawab, yahdikumullah. Ingat-ingatlah wahai kawan gitu. Ini karangan saya sendiri. Jadi cari di mana-mana enggak ada. Sudah itu Bu Rafika, jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf saya yang terakhir agak okay. Ampun. Saya izin stop. Nuri, Masya Allah. Bunda Nuri, ini mungkin ada yang mau tanya dulu dari peserta, ya? Silakan. Saya coba kan, mungkin ada yang ingin menanyakan ayah, bunda-bunda ya, nggak ada ayahnya ini. Bunda-bunda, ada yang ingin bertanya dengan Bunda Nuri, boleh chat atau langsung, silahkan. Bunda Nuri bersemangat sekali sore ini ya. Kita dihibur dengan nyanyian dan tepuk tangan ya. Ini bisa diajarkan ke anak-anak ini, Masya Allah. Boleh. Oh ya, nanti minta ininya ya Bunda ya, apa Bunda Nuri slide-nya Bu Nuri dikirim. Ya boleh. Filenya PDF-nya. Boleh Bu. Ada yang mau tanya? Silahkan Bunda-bunda, dimanfaatkan. Tidak bertanya, alhamdulillah. Langsung ya. Mumpung ya Bu Nuri pada sore hari ini. Tidak ada yang bertanya? Mau tanya, Bun. Sudah jelas. Oh, mau tanya Bun, Bunda Nisa ya. Silakan Bunda Nisa, boleh open mic langsung. Bunda Endar sepertinya. Iya. Bunda Bunda Nisa dulu aja, enggak apa-apa. Bunda Nisa yang mana? Bunda Endar. Bunda Endar yang bertanya. Ya. Kalau misalnya nih Bun, anak-anak saya kan sudah agak besar, yang terkecil itu sudah 10 tahun. Ya. Pengenalannya itu apakah masih efektif menggunakan lagu-lagu, kemudian buku seperti itu? Oh iya. Kan anaknya sudah terlanjur besar, yang terkecil 10 tahun, yang paling besar sudah lulus kuliah. Oh gitu, sama. Iya, seandainya anak saya yang 2 hidup juga sama Bu. Iya, kebetulan yang 2 anak saya juga meninggal. Anak saya yang 2 meninggal, tinggal 1 ini. Nah, jadi begini, kalau nasyid, ya nasyid itu insya Allah semua suka. Iya tidak?
Coba kita sampai Ya. tua. Makanya ada X Factor dan sebagainya. Kan itu berarti apa? Semuanya insya Allah suka. Ya kalau bernyanyi ya sekedar bernyanyi aja gitu ya, bernyanyi. Tapi kalau anak di usia 10 tahun ya kita mengajarinya tidak sama dengan ketika kita seperti menjadi seorang guru TK atau langsung ke anak usia PAUD gitu, tentu berbeda, Bu. Jadi kalau anak di usia 10 tahun mungkin lagu-lagunya kita cukup puterin aja ya, lagu-lagu nasyid di rumah itu diputerin tentang lagu-lagu yang bernuansa tauhid gitu, tentang sholawat-sholawat, tentang ketauhidan yang menyampaikan anak-anak kita kepada cinta Allah. Diputerin aja setiap hari, anak-anak akan hafal sendiri. Kadang anak-anak itu hafal lagu dangdut segitu banyaknya, masa mereka menghafalkan? Kan tidak. Kan diputerin sama ibunya atau diputerin tetangga kalau misalnya pas waktu banter-banter gitu ya misalnya, itu hafal sendiri. Ya, dengerin radio setiap hari hafal sendiri, enggak pakai dia hafalin. Gitu. Nah, kita putarkan lagu-lagu salawatan, lagu-lagu yang bernuansa religi, mengenalkan Allah, itu insya Allah lumayan efektif ya, memberikan ke anak-anak kita, terutama yang besar. Gitu. Cara mengajarinya aja yang berbeda. Kira-kira begitu Bu Endar. Ya, Kalau terima terkait. kasih. Yes, sama-sama. Baik, Bu Endar sudah cukup jelas ya, Bu, jawabannya. Dari Bu Nuri, langsung ke penanya selanjutnya, Bunda Nisa, mau open mic mungkin? Bunda Nisa, Adzan Isa. Ya, ini Bu. Lebih banyak lewat chat sepertinya, Bu. Iya, di kolom chat, Afwan di sini sudah adzan Isya, Bunda, Masya Allah. Jadi saya menulis pertanyaan di chat ya, Bunda, anak saya berusia 6 bulan. 6 bulan ya? Cara mengajarkan tauhidnya, apa melalui Ya, buku atau nyanyian, Bunda? Semuanya. Jadi melalui 6 bulan ya. Jadi 6 bulan itu meskipun 6 bulan, apalagi 6 bulan, ketika dia di kandungan saja, itu kita bisa loh bercerita dengan buku, jadi ibunya ngobrol sendiri, gitu bisa, karena itu akan nyampe di pendengaran anak-anak. Apalagi dia sudah lahir, apalagi dia sudah 6 bulan, ya indera pendengarannya akan merekam. Anak-anak itu, golden age itu masa yang sensitif. Sensitif itu apa? Seluruh inderanya itu bekerja. Ya, seluruh indera penglihatan, pendengaran, pengucapan itu bekerja untuk menerima semua informasi yang diberikan oleh yang ada di sekitarnya. Nah, termasuk ketika kita mengenalkan tauhid melalui buku-buku. Ketika penjenengan bercerita dari buku, itu dia melihat ya, ada proses perekaman mendengarkan apa yang penjenengan sampaikan tentang Allah. Ketika cerita jenengan misalnya cerita tentang ada Allah di rumah kami, masih bukunya BPII ya, anak tidak tahu tentang tulisan yang ada di BPII, tapi kisahkan tentang Allah. Maka dia akan merekam kalimah-kalimah Allah, dia akan merekam kisah-kisah ya yang kita sampaikan. Gitu ya. Itu. Terus kemudian termasuk nyanyian. Nasyid aja Ibu, nasyid sholawatan, nasyid tentang Allah. Bila aku bertanya, enggak apa-apa anaknya 6 bulan. Allah ada di mana? Ibu sambil berekspresi ya. Itu proses mengenalkan Allah kepada anak-anak gitu. Jadi 6 bulan malah semua inderanya sudah bisa berfungsi ya Ayah Bunda ya. Silahkan diajarkan dengan buku, dengan nyanyian, senyumnya jangan lupa. Pokoknya mengenalkan kebaikan, mengenalkan Allah, mengenalkan Al-Quran, tidak boleh sambil marah. Tidak boleh menekan, tidak boleh memaksa. Biar apa nyampe di anak-anak itu bahwa Allah Maha Baik, Islam itu menyenangkan, termasuk mengenal Allah juga menyenangkan. Begitu Bunda Rafika, Bunda Nisa. Iya, sama-sama. Wa iyakum. baik. Ya Allah, Papua jauhnya. Bu Nisa. Iya, di Papua ini. Pon, Bu. Baik, Bunda Nuri, adakah yang tanya lagi mungkin? Ayah Bunda? Nggak ada ya?
Benar yang disampaikan Bunda Nuri ya. Jadi sejak dalam kandungan pun ya, anak-anak kita sudah merekam semua apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari ucapan bundanya. Jadi sudah menceritakan kisah-kisah sejak mereka di kandungan itu akan sangat lebih baik lagi ya. Apalagi anak-anak sudah lahir ya, sudah usia 6 bulan apalagi yang ditanyakan Bunda Nisa tadi, itu sudah benar-benar memasuki usia-usia golden age di mana untuk, merangsang ya, termasuk juga salah satu cara untuk mengenalkan anak-anak ke buku ya, mencintai buku dan menyukai, kegiatan membaca, seperti itu. Saya jadi ingat ya, saya belum memperkenalkan kepada bunda-bunda semua di sini, bahwa acara ini diadakan oleh, komunitas Cinta Anak ya, Bunda. Komunitas Cinta Anak di tim Berkah Mulia Sigma Daya Insani, yang mana kita memang, fokus pada syiar buku-buku Islami, buku-buku kisah, buku-buku sirah, perjalanan, Nabi, Rasulullah, dan para sahabat, ya. Di mana di sini kami sangat berharap ya bahwa kisah-kisah itu sampai kepada generasi-generasi anak-anak kita, generasi anak cucu kita dalam sangat baik ya sehingga bisa mampu merubah peradaban Islam ke depannya. Ayah Bunda, sekali lagi saya ingin berpesan, ini sering sekali saya sampaikan di grup-grup bahwa jangan jadi orang tua yang biasa-biasa saja, ya. Jadi kenapa jangan jadi orang tua yang biasa-biasa saja? Ya, kita perhatikan kebersihan pikiran anak-anak kita juga. Seperti sebagaimana kita memperhatikan kebersihan pakaian anak-anak kita. Jadi nggak hanya kita memperhatikan fisiknya, tentang pakaiannya, tapi juga kita perlu memperhatikan kebersihan pikiran anak-anak kita. Isilah akalnya tidak hanya dengan ilmu dunia, tapi juga dengan akidah yang teguh. Ya, itu harapan kita sebagai orang tua. Sungguh, saya masih sangat ingat ya. Ini pernah saya tulis juga di status saya. Saya pernah sharing juga bahwa masih sangat teringat sekali bahwa akhir tahun kemarin ya, pada akhir tahun 2021, negeri kita dihujani sebuah kisah tentang anak perempuan yang berselimut luka. Kalau saya bilangnya seperti itu, anak-anak perempuan ya, di mana mereka diberikan ujian yang belum sepatutnya mereka merasakan ujiannya, seperti ujian yang seberat itu maksud saya. Ya, ada seorang anak perempuan ya, kisah seorang perempuan yang dicampakkan oleh laki-laki setelah berbadan dua, bahkan ijab pun belum terucap ya, ijab qabul pun belum terucap. Ada juga kisah seorang perempuan yang viral sekali, yang dia dilumpuhkan ya, dilumpuhkan lalu disia-siakan oleh kekasihnya setelah dia memberikan jiwa dan raganya, seperti itu, Masya Allah. Itu sangat sangat menyedihkan ya untuk kita para pemerhati anak ya, begitu kasihannya anak perempuan-perempuan ini. Dan juga terakhir saya mendengar berita itu ada seorang anak perempuan lagi ya, SMA, yang akan bunuh diri di depan kelasnya hanya karena masalah percintaannya. Subhanallah ya. Ini sungguh membuat hati kita miris ya, sangat miris. Rasanya tugas kita itu sebagai orang tua semakin berat ya. Apalagi buat orang tua yang memiliki anak-anak perempuan ya, anak-anak remaja, anak-anak gadis. Mari bunda-bunda semua, kita bismillah ya, jangan jadi orang tua yang biasa-biasa saja. Ayo kita peluk anak-anak kita peluk anak-anak kita dengan iman, dengan menguatkan pondasi iman mereka. Tidak hanya memeluk dengan kedua tangan kita, tapi peluk anak-anak kita dengan iman. Di mana seperti yang kita tahu ya, sekuat-kuat kita menjaga anak-anak kita di rumah dari gempuran rusaknya pergaulan di luar, namun bisa saja mereka lengah, bisa saja mereka lupa ya. Sungguh bekal utama buat mereka adalah
iman. Nah, itulah ayah bunda kenapa begitu penting kita menanamkan tauhid kepada anak-anak kita sejak dini. Karena di luar sana begitu banyak komunitas, begitu banyak sekelompok orang yang ingin merusak akidah anak-anak kita, generasi anak-anak kita. Mereka pun sedang berjuang bagaimana supaya akidah anak-anak Muslim kita ini bisa mereka rusak, ya. Di sini saya ingin mengajak ayah bunda, mengajak bunda-bunda semua yang hadir pada Zoom sore ini untuk merenungi kembali, ya. Mungkin waktu kita tidak lama, ya. Kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kita bisa membersamai anak-anak kita. Karena kita nggak akan pernah tahu sampai kapan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membersamai putra-putri kita di rumah. Nah, bekal yang paling penting seperti itu yang saya ucapkan tadi adalah iman. Kuatkan fondasi iman anak-anak kita, ya. Saya ingin mengenalkan, dan Bunda Nuri tadi sudah mengenalkan, ya, buku Pintar Iman Islam ini. Ini adalah buku tauhid segala usia, ya. Segala usia bisa menggunakan buku tauhid ini, di mana segala pertanyaan, segala keingintahuan anak-anak tentang tauhid, tentang Allah akan terjawab pada buku-buku ini. Buku Iman Islam ini, buku Pintar Iman Islam ini ada 12 jilid, ya, tidak hanya satu jilid. Dia membahas rukun iman, ada 6, dan ada rukun Islam, ya, ada 5, dibahas detail dengan disajikan sangat menarik untuk kita yang membaca, baik orang tua maupun anak-anak yang membaca langsung, ya, karena di dalamnya disajikan dalam bentuk konsep, ya. Di sini kalau bunda-bunda lihat di sebelah kanan saya ini ada konsepnya, ya. Ini adalah sebuah konsep yang akan dibahas. Kemudian di sebelah kiri ini ada kisah, ya. Jadi anak-anak diajak mengenal melalui kisah juga. Kisah siapa? Kisah orang-orang teladan, ya. Ada kisah para sahabat, kisah para tabiin diceritakan dalam rubrik kisah ini. Dan yang menarik lagi, di bawah rubrik kisah ada rubrik komik, ya. Di sini ada rubrik akhlak kita, di mana anak-anak dikenalkan mana akhlak yang baik untuk anak-anak, mana akhlak yang terpuji untuk anak-anak. Harus seperti apa akhlak anak-anak sebagai seorang muslim. Sungguh Masya Allah, buku ini sangat membantu sekali untuk keluarga muslim mendampingi dan menguatkan fondasi iman anak-anak. Seperti kemarin saya tidak bawa di sini, ada pertanyaan dari putri saya tentang apa sih mah nasib itu? Tiba-tiba dia tanya, apa nasib itu? Kemudian saya ambil buku Pintar Iman Islam tentang mengimani takdir, ya. Saya jelaskan kepada anak gadis saya, anak saya yang kecil, ya, usia 6 tahun, tentang mengimani takdir dari Allah. Nah, ini juga pernah saya bacakan buku itu saat anak saya kehilangan barang kesayangannya, ya. Jadi ketika mereka kehilangan sesuatu atau mendapatkan suatu musibah yang mereka tidak sukai, mereka akan paham, oh, ini ternyata sungguh bukan sebuah musibah. Ini adalah sebuah kebaikan. Ini adalah ketetapan Allah. Ini dari Allah. Ini rencana Allah buat saya. Pasti ada hikmah dari semua ini. Nah, itu anak-anak akan mengerti sejak dini ketika mereka kita kenalkan atau kita fahami tentang mengimani takdir, ya. Ada di salah satu dari paket buku Pintar Iman Islam ini juga. Masya Allah, banyak sekali, ya. Mudah-mudahan tadi juga ada buku Sains Quran yang Masya Allah ketika saya memilikinya pertama kali itu juga saya langsung jatuh cinta, ya. Karena sungguh pelajaran sains yang
membosankan buat anak-anak itu ternyata jadi sesuatu hal yang sangat dinanti-nanti belajar sains. Ini saya bawa jilid sains Quran yang menakjubkan keajaiban penciptaan manusia. Ketika guru biologi ya, ini SMA menerangkan tentang bagaimana penciptaan manusia dengan begitu rumitnya di siswa-siswa SMA, tapi di sini kita bisa menerangkan sangat mudah sekali karena buku ini ya ke anak-anak di usia dini. Jadi mereka tidak mereka tidak membuat persepsi sendiri yang salah, tapi kita bisa meluruskan pertanyaan-pertanyaan mereka tentang penciptaan manusia. Dan pastinya ini akan membuat anak-anak itu akan takjub, akan semakin cinta sama Allah. Oh, begitu indahnya ciptaan Allah, begitu istimewanya kita sebagai manusia ini sebagai salah satu ciptaan Allah yang sangat istimewa, yang diistimewakan. Nah, itulah. Jadi selain buku Pintar Iman Islam tadi, ada buku Sains Quran, ayah bunda, ya, ayah bunda-bunda semua, yang mana kita bisa mengajak atau memancing rasa cinta anak-anak itu kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Dan dari situ, ketika anak-anak sudah mencintai Sang Penciptanya, insya Allah gempuran apapun di luar sana kepada akhlak, kepada akidah anak-anak kita itu akan sangat mudah dijaga ya. Kembali lagi pondasi anak-anak kita yang sangat penting ini adalah iman dan akidahnya. Begitu bunda-bunda, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya memberikan rekomendasi buku-buku yang bisa bunda-bunda gunakan di rumah ya, agar memudahkan bunda-bunda semua dalam mendampingi pendidikan iman anak-anak, pendidikan tauhid anak-anak di rumah. Oh ya, buku Pintar Iman Islam dan buku Sains Quran ini tadi sedang ada diskon 30% dari perusahaan. Silahkan bunda-bunda semua yang ingin menghadirkan bisa hubungi admin yang ada di grup WA-nya ya. Bunda-bunda semua ada di grup WA ya. Ada di grup WA acara ini, silahkan hubungi adminnya, ada Bunda Indah atau saya, Bunda Rafika atau Bun Endar. Silahkan bisa bertanya ya. Jadi buku Pintar Iman Islam ini ada 12 jilid buku ya, bunda-bunda, ada 12 jilid buku, ada bonus 1 Al-Quran. Nah, ini Al-Qurannya juga istimewa. Al-Quran yang di dalamnya selalu di setiap lembarnya terdapat pelajaran agama Islam yang bisa dipelajari setelah kita membaca ayat setiap lembarnya. Ayat-ayat di lembaran Al-Qurannya. Nah, ini Al-Qurannya sangat bagus juga buat anak-anak mengambil hikmah dari apa yang sudah ia baca di setiap lembar Al-Quran. Kemudian ada juga bonus game tawaf ya. Ini mengajari anak-anak untuk melakukan atau mengenal rukun Islam yang kelima ya, haji. Nah, di situ dijelaskan juga didapatkan juga di salah satu paket buku Pintar Iman Islam ini. Untuk saat ini diskonnya 30%, jadi dari 3.350.000 itu tinggal 2.345.000. Atau bisa juga dibuat arisan ya bunda-bunda. Jadi kita ibu-ibu nggak hanya Tupperware saja, nggak hanya panci aja yang bisa arisan ya. Buku-buku akidah, buku-buku tauhid seperti ini juga kita adakan program yang memudahkan keluarga muslim bisa hadir di rumah-rumah mereka. Ada program arisan, nanti bagaimana sistemnya nanti dijelaskan. Ya, kalau arisan berarti bisa pilih 5 bulan atau 10 bulan. Kalau 10 bulan berarti tinggal 234.500 rupiah ya, atau mungkin satu harinya kita nabung cukup sekitar 8.000 rupiah ya, 8.000 rupiah untuk menghadirkan buku tauhid ini di rumah bunda-bunda masing-masing. Bismillah, insya Allah semua segera punya ya, segera punya untuk keluarganya di rumah, dan saya berharap semakin banyak keluarga muslim yang memiliki
handbook tauhid ini untuk membersamai putra-putrinya di rumah. Oke, bunda-bunda, sepertinya sudah semakin sore ya. Satu lagi informasi ya. Jadi buat bunda-bunda yang ingin bergabung di komunitas kita ya, di komunitas Cinta Anak dan mendapatkan informasi-informasi seputar majelis ilmu seperti ini, parenting ataupun majelis ilmu yang lainnya ya. Insya Allah kita akan rutin selalu mengadakan ya. Yang ingin daftar menjadi anggota bisa hubungi adminnya, bisa ke saya atau Bunda Indah juga. Karena bulan ini pendaftaran untuk menjadi anggota komunitas Cinta Anak ini masih gratis ya. Bulan Desember kemarin juga gratis, Januari ini masih gratis dan biasanya di Februari sudah berbayar. Silahkan hubungi pengundangnya masing-masing. Baik, itu saja dari saya ya. Mohon maaf jika ada salah ya. Semoga yang disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini dan juga saya pada sore hari ini bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan Bunda Indah boleh ditutup ruang Zoom-nya. Saya kembalikan ke Bunda Indah. Baik, terima kasih Bunda Rafika, Bunda Nurik. Alhamdulillah telah selesai kulab-kul Zoom kita hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Demikian. Saya tutup ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.